Jamaah salat subuh Masjid Agung Bangkalan rahimakumullah sedaya sebagian kaula murjahin. Alhamdulillah hingga hari ke-6 ini di bulan suci Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak kenikmatan, khususnya anugerah iman dan Islam, sehat wal afiat di dalam menjalankan ibadah puasa, sholat subuh berjamaah di Masjid Agung ini. Para hadirin, para mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Al-hadis atau kama qala, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat. Rasulullah bersabda dengan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, bulan Ramadan telah datang. Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah ini atau barokah ini adalah kebagusan yang begitu banyak. Kasratul khair, sesuatu yang sangat berkualitas, ini namanya barokah. Baik barokah waktu dan lain sebagainya. Di dalam bulan suci Ramadan Allah telah mewajibkan puasa atas kalian. Sebuah ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena begitu samarnya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ada bidana, terkadang sak makesap apa sah. Jadi bekerja tetap, aktivitas sehari-hari tetap. Kalau sholat, ini orang tahu bahwa dia itu sedang sholat. Sedekah, tahu kalau dia itu sedang bersedekah, memberikan harta dan sebagainya. Tapi ketika berbicara ibadah puasa, ini begitu samar untuk menentukan apakah orang itu berpuasa atau tidak. Yang terkadang antara kejeding awudu, alasan mor-kemor ada jurbalinah. Wah, ini kan repot nih. Begitu samarnya berpuasa. Jadi diwajibkannya ibadah puasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah keistimewaan, keuntungan bagi kita. Karena kekuatan umat manusia itu tidak selalu bersandar kepada kekuatan materi dan fisik. Tapi lebih penting kekuatan umat manusia itu terbangun di atas soliditas ruhiyahnya. Bagaimana terbangun soliditas jiwanya. Nah, dan disinilah peranan puasa dalam membangun kekuatan itu. Apalagi di era sekarang, di era di mana alat-alat baru atas berkembangnya peradaban manusia, sehingga terkadang manusianya ini terganggu jiwanya.
di tengah berbagai kemudahan-kemudahan sarana, kemudahan-kemudahan alat, merasa bingung. Saya teringat dengan perkataan orang tua-tua dulu ketika mengomentari kenapa seseorang ketika mau masuk ke wilayah yang belum pernah dihampiri, setungken dengan setak toman depak, ini terasa berat ketika berkendaraan masuk ke sebuah wilayah yang belum pernah dilewatinya. Tapi ketika pulang kok ringan. Mon mulai ini kemak gempang, menurut orang yang sekolah banyak senyapah. Esa perbe, esa kabungkaan. Karena orang dulu mengistilahkan, memberikan sebuah analogi, memberikan sebuah gambaran, disesuaikan dengan zamannya. Nah sekarang, kenapa orang begitu berat menjalani kehidupan di tengah mudahnya alat-alat yang dikembangkan oleh manusia? Itu karena terlalu banyak yang menyapa. Disapa TikTok, disapa YouTube, disapa ini dan sebagainya. Jadi seakan-akan dia itu tidak menemukan sebuah solusi. Tidak menemukan sebuah jalan. Romangsana beruk. Nah ini butuh yang namanya soliditas ruhiyah. Kekuatan jiwa. Lewat puasa inilah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan yang begitu besar. Maka alhamdulillah bulan Ramadan bulan diwajibkannya kita ini berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Bahkan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya kita ini di bulan suci Ramadan melakukan aktivitas amaliyah kebaikan. Ya paling tidak arep setodus nih. Arep setodus itu tangkene apa sah. Nah ini seakan-akan kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat dibukanya pintu surga di sini bagaimana kita ini dipermudah untuk melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan amal-amal soleh. Dan untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus, kita ini sering diingatkan oleh situasi kita, keadaan kita, apalagi telang lemes, repot sih pas ngelakonena, kecobaan. Nah ini alhamdulillah kita diberi keistimewaan bulan Ramadan ini. Dan di dalam bulan suci Ramadan Allah Ta'ala memberikan satu malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 malam. Atas permintaan Rasulullah, karena umatnya umurnya pendek-pendek dibandingkan umat-umat terdahulu, begitu banyak kesempatan untuk beribadah dan lain sebagainya. Umat Kanjeng Nabi rata-rata 60. Nah maka Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan yang sama. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan memberikan sebuah waktu di bulan Ramadan, suatu malam yang sebanding dengan 1000 bulan. Artinya ibadah apapun ini akan sebanding nilainya dengan 1000 bulan. Sedekah satu piring nasi dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah di sini ini ibaratkan bersedekah selama 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak lagi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan
termasuk man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barang siapa yang menghidupkan, artinya beribadah di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan didasari keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Qiyamul lail, menghidupkan pada malam hari bulan suci Ramadan, ini akan melebur dosa-dosa kita terdahulu. Qiyamul lail ini tidak harus tidur, tidak harus didahului oleh tidur, sholat atau baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau taraweh itu beda dengan qiyamul lail. Sholat qiyamul lail itu dalam hadis-hadisnya itu kan 11 rakaat, baik dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau taraweh, ketika berbicara taraweh itu 20 rakaat. Karena ini adalah hasil dari keputusan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana ketika itu para sahabat ada yang melaksanakan 40 rakaat, 20 rakaat, macam-macam. Akhirnya ditertibkan oleh Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar berkata, inilah sebagus-bagusnya bid'ah. Jadi agar enggak salah paham, kalau tarawih itu ya 20 rakaat. Kalau yang qiyamul lail yang dikerjakan oleh Rasulullah itu bukan 20 rakaat, tapi kita mengikuti sahabat, dan mengikuti sahabat adalah perintah Rasulullah Muhammad SAW. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu diantara berbagai keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan ada kita dianjurkan untuk memberi aparengkan bukan jangan mencuri. Ini mendapat pahala sebanyak orang puasa tersebut. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, man fatara shaiman kutiba lahu mislu ajri shaim la yanqusu min ajri shaim syai'un. Barang siapa memberi perbukaan, aparengkan bukan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Alhamdulillah, senajan kengaro nasi sebungkus otabe kolek semangkok atau kasih uangnya atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini kepahalan gencener aja. Abe oleh beldobel genceran. Maka alhamdulillah bulan suci Ramadan ini mari kita jangan sia-siakan untuk mengasah jiwa kita, membangun soliditas ruhiyah kita di dalam memanfaatkan peluang-peluang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, dan banyak lagi keberkahan-keberkahan, keutamaan-keutamaan bagaimana dilipat gandakannya pahala di bulan suci Ramadan, yang mana pahala sunnah ini sebanding dengan pahala wajib dan lain sebagainya. Maka mari kita jangan sia-siakan, atau paling tidak kita hindari. Kita berusaha untuk tidak melakukan hal kejelekan di bulan suci Ramadan. Geneng-neng bae. Ini gampang lah, genceran melolo. Nah, boleh pas sampai ngalakonin kebagusan-kebagusan. Gencer saja berlipat-lipat. Kita pejak tedung, pas are tedung mai koceng bisa apa sah ini. Karena kilo kenapa bagus lah daripada mengganggu dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jangan sia-siakan di bulan yang
Allah Ta'ala mengasih umbral pahala ini, keberkahan-keberkahan, agar supaya kita ini betul-betul akan mendapatkan Idul Fitri, kembali ke fitrah sebagaimana kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Mungkin itu kami. Ya Tuhan. Bapak Ibu hadirin jemaah kuliah yang terhormati, untuk menepati mau melaksanakan pada pagi hari ini, kami akan membuka pertanyaan-pertanyaan daripada para jemaah yang hadir pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk yang mau bertanya bisa maju ke depan. Ada yang mau ditanya? Cukup. Alhamdulillah. Mungkin benekah cukup lagi. Alhamdulillah kita paham kabeh semakin ke zaman zaman internet, zaman gampangnya informasi. Serepot makin mereka membangun jiwa kita supaya tidak terganggu oleh berbagai sapah baru. Jadi banyak zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga jangan berwajib dengan sudah jaga itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan ketajaman di dalam memahami agama agar supaya kita tidak terseret oleh berbagai arus-arus yang tidak sesuai dengan agama, bahkan menjauhkan kita dari agama. Dan lewat berpuasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu jalan yang begitu kuat untuk membangun jiwa kita, membangun mindset kita, sudut pandang kita, bahwa agama ini bukan dalam rangka membelenggu manusia, tapi mengarahkan manusia untuk betul-betul menjadi makhluk yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambil khairu bi thiqati. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma warzuqna halalan tayyiban wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.